Kemacetan hingga 5 km terjadi di jalur Puncak Bogor, Jawa Barat. Sementara itu objek wisata Pantai Carita dan Anyer Pandeglang, Banten ramai dikunjungi wisatawan. Kemacetan panjang terjadi di dua arah menuju area wisata Puncak Cisarua Bogor, Jawa Barat Senin siang. Kendaraan arah Jakarta menuju Puncak dan sebaliknya terjebak kemacetan. Kemacetan terjadi karena petugas menyekat beberapa titik untuk mencegah pengendara menuju area puncak. Penyekatan untuk mencegah terjadi kerumunan di Puncak Bogor, Jawa Barat. Dari Jakarta kalau nggak ada surat SKIM ya. Ini diputar balik, Pak? Ya, diputar balik. Terus ini kemana ini nanti jalurnya? Jalurnya ya kalau dari Jakarta nggak bisa ke puncak, balik lagi ke Jakarta, Pak. Dipulangkan ya? Ya kalau punya surat SKIM ya. Tak hanya roda 2 yang memadati jalur puncak, kendaraan roda 4 berplat nomor ibu kota juga menuju area wisata. Petugas meminta pengendara yang tidak memiliki SIKM untuk putar balik melalui jalur alternatif. Kami himbau bahwa tempat wisata yang ada di area puncak sampai saat ini masih ditutup. Karena wilayah Bogor sesuai dengan peraturan gubernur ini kita masih PSBB. Ya, sehingga diharapkan tidak ada masyarakat yang menuju ke tempat-tempat wisata. Penyekatan di jalur puncak mulai Senin pagi oleh petugas gabungan dari TNI Polri dan Satpol PP. Mereka memeriksa dengan ketat setiap kendaraan dari arah Jakarta menuju puncak. Meski hari libur, masyarakat diimbau tetap berada di rumah karena wilayah Bogor masih diberlakukan pembatasan sosial berskala besar. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Wisata pantai dibuka kembali pasca merebaknya virus corona, namun sejumlah lokasi wisata pantai sudah dipenuhi pengunjung. Salah satunya objek wisata Pasir Putih Pantai Carita di kawasan Pandeglang, Banten. Sebagian besar pengunjung mengabaikan protokol kesehatan dengan berkumpul di pantai. Sebelum memasuki lokasi pantai, setiap kendaraan pengunjung wajib melaksanakan pengecekan suhu tubuh, menggunakan masker hingga menjaga jarak antar pengunjung. Mereka kalau dari zona merah itu saya tolak sama sekali, bahkan di checkpoint aja tidak, saya langsung usir mereka keluar dari tempat wisata kami. Lockdown Madinah sudah dilonggarkan, apa yang harus diperhatikan jika jemaah asal Indonesia diizinkan masuk ke sana, dan saat ini sudah bergabung melalui sambungan telepon dengan Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan Dr. Eka Yusuf Singka. Selamat sore, Dr. Yusuf. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Dok, ini apa saja yang harus diperhatikan jika nanti diizinkan beribadah di sana di saat pandemi seperti ini? Jadi gini ya, diizinkan juga kan belum nih sekarang. Ya kan kita masih berandai-andai. Yang paling penting adalah sekarang kita nyikapi dulu ya Mbak ya, itu pandemik, situasi pandemik dari COVID-19 ini. Statusnya masih pandemik. Saudi juga belum menentukan sikap apakah orang-orang di luar bisa untuk masuk untuk menjalankan ibadah haji. Kalau umroh sudah jelas mereka masih menutup ibadah umroh sampai sekarang. Seperti itu. Tapi kalau ditanya dengan situasi COVID-19 sekarang ini, apa yang harus dilakukan? Seluruh elemen, seluruh kegiatan apapun pasti akan merujuk kepada protokol kesehatan. Semua, mulai kita ada di sini pun, di kantor, di mana-mana, pasti merujuk ke situ. Harus ada yang namanya social distancing, kemudian kebersihan diri. Ya, social distancing atau physical distancing itu hal yang mutlak, yang penting sekali dalam situasi pandemi COVID ini. Dr. Eka, apapun kegiatannya. Ya, secara umum sudah disiapkankah skenario Pusat Kesehatan Haji jika ini nanti akan diperbolehkan? Skenario akan dikeluarin setelah ada keputusan resmi. Ya, yang pasti pemerintah akan memberikan yang terbaik untuk masyarakatnya, karena yang paling utama adalah keselamatan dari jamaah itu. Kita juga masih menunggu Kementerian Agama. Kementerian Agama adalah koordinator bagaimana pelaksanaan ini bisa oke atau tidak oke gitu. Kami sudah melakukan koordinasi, konsolidasi ke dalam. Jadi kalau mau haji dengan situasi begini, maka ini yang harus dipertimbangkan. Seperti yang saya sampaikan tadi, social distancing harus dipersiapkan mulai dari di tanah air sampai ke tanah protokol kesehatan suci. harus dijalankan begitu ya jika ingin beribadah di saya Masjid kira Nabawi semua nantinya. Baik, terima benar. kasih Dr. Eka Terima sudah kasih. bergabung bersama kami di iNews Sore.
Nah pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Ibu sedang susah merintih dan berdoa. Usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, saya Qudsia Firdausi. Dan saya Abraham Silaban. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Saatnya kita semua tuh renungi ini dan cobalah pastikan mengerti. Lihat kembali ke dalam diri sendiri kesalahan yang kita lakukan. Kita manusia mungkin hanya bisa menyesal karena semua telah terjadi. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Yakinlah semua ini bisa dilewati dengan cinta dan hati nurani. Kita manusia mungkin hanya bisa menyesal karena semua telah terjadi. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi,